Viewers, welcome to Berisik Berbincang Asik bersama BEM FEB UEG. Hai, aku Ira Datul Lasana, seneng banget nih bisa menemani kalian di episode pertama Berisik dengan tema Sharing Insight BEM FEB bareng Gubernur. Dan kita di sini udah punya gestar yang pastinya udah nggak asing banget nih buat kalian. Orang yang pastinya kalian kenal dan terlihat sibuk sana sini di kampus. Siapa lagi kalau bukan Gubernur BEM FEB kita, Pak Ahmad Adi Kurniawan. Halo Pak Gub, gimana nih kabarnya hari ini? Happy nggak bisa jadi gestar pertama kita di Berisik? Alhamdulillah happy. Cuman agak deg-degan dikit sih. Oke, relax aja ya Pak ya. Oke, jadi teman-teman, Pak Gub ini menjabat di BEM FEB UEG Malang periode 2024-2025. Sampai detik ini, Pak Gub sudah melewati banyak kesibukan dan tantangan selama menjabat di BEM FEB ini. Oke Febers, jadi di sini kita bakal ngobrol santai gimana sih behind the scene-nya BEM FEB selama menjalani program kerjanya. Boleh kan Pak nanti kita spill dikit-dikit? Boleh banget. Oke, jadi kita langsung aja nih, mungkin bisa diceritain dulu apa kabar Pak BEM FEB sekarang setelah melewati sebagian prokernya. Alhamdulillah kalau saya lihat itu ada peningkatan lah dari kinerja dari teman-teman semuanya karena kemarin kita sudah seneng-seneng gitu ada satu program itu yang mungkin bikin anak-anak ini happy dan semangat lagi untuk kerja di BEM gitu. Jadi kondisinya lagi aman banget nih. Alhamdulillah lagi aman. Alhamdulillah. Oke, gimana nih Pak? Udah siap belum menjawab pertanyaan-pertanyaan asik dari kami? Insya Allah siap. Oke, kita mulai pertanyaan pertama ya. Oke, boleh diceritain gak sih Pak gimana perasaannya jadi Gubernur BEM FEB? Lebih banyak sukanya atau dukanya nih Pak? Kalau misalkan ditanya lebih banyak sukanya atau dukanya itu sebenarnya sama aja sih. Ya sama aja tergantung kita itu nanggepinnya seperti apa gitu. Tetapi yang jelas itu ketika kita sudah menjadi seorang leader, seorang pemimpin itu ya hal suka ataupun hal duka juga harus kita terima semua gitu. Betul. Jadi intinya balance ya Pak harus ya. Balance. Suka Betul. sama dukanya Ya, tuh harus balance di BEM FEB. Oke. Sebelum ada di posisi sekarang nih Pak, di periode sebelumnya Pak Gu pernah menjabat sebagai apa nih? Dan apa sih Pak yang membuat Pak Gu memutuskan lanjut 2 periode dan langsung daftar jadi gubernur nih? Ya, jadi ini sedikit cerita ya. Kalau di periode yang lalu saya menjabat sebagai anggota di Departemen P3S. Nah, kebetulan untuk di periode sekarang itu sebenarnya saya tidak ada niatan untuk lanjut di 2 periode. Tetapi dari teman-teman BEM FEB yang tahun lalu, kemudian dari gubernurnya juga itu memberikan kepercayaan kepada saya. Mereka menyuruh saya untuk lanjut di 2 periode. Nah, mereka percaya bahwa saya ini memiliki potensi untuk bisa memimpin BEM FEB di periode selanjutnya. Nah, tetapi dari situ sebenarnya saya ini sedikit nggak pede ya untuk bisa lanjut di 2 periode itu, tetapi dengan kepercayaan dari teman-teman juga dan support yang menjadikan saya itu lebih percaya diri lagi untuk gabung di BEM FEB 2 periode. Nah, akhirnya sekarang bisa jadi gubernur ini seperti itu. Oke, berarti ada dukungan tersendiri ya Pak ya dari Iya, periode kurang lebih sebelumnya. seperti itu. Sama keinginan tersendiri pastinya ya Pak ya buat jadi gubernur. Iya betul, sambil cari pengalaman lagi lah gitu. Oke, wih keren banget. Pasti jadi gubernur BEM FEB itu nggak gampang ya Pak. Ada nggak Pak momen paling wah ini susah banget nih yang pernah Pak Gub alami selama ini? Kalau selama ini alhamdulillah kayaknya nggak ada, tapi nggak tahu ya nanti di proker-proker selanjutnya seperti apa. Kita tunggu aja. Semoga nggak ada. Semoga semuanya have fun ya Pak ya. Semoga aja. Dengar-dengar BEM FEB punya banyak program kerja seru nih. Dari semua itu ada nggak sih Pak proker yang paling Pak Gub excited banget nih buat jalanin? Ya jadi kalau misalkan dari proker, kalau dari skala prioritas itu sebenarnya tidak ada. Semua kan harus diprioritaskan. Karena ketika kita sudah masuk di dalam organisasi, semua program kerja kan harus terrealisasikan. Betul. Gitu kan. Jadi ya mungkin memang ada beberapa program yang menjadi program unggulan seperti itu. Jadi intinya ya harus kita realisasikan bersama. Jadi nggak ada skala prioritas. Mungkin dari kinerjanya aja yang mungkin harus kita tambah ketika ada proker yang besar seperti itu. Oke, kalau ngomongin momen seru nih Pak, ada nggak sih program atau event yang prosesnya bikin deg-degan di awal tapi bikin puas nih pas di akhir?
Ya, kebetulan baru kemarin di bulan Oktober kemarin tuh kita mengadakan program kerja yang namanya HISI atau Sekolah Organisasi. Mengapa menurut saya ini adalah program yang sedikit deg-degan bagi saya? Karena dari SDM-nya, dari anggotanya pun juga semua kan masih baru dan juga dengan konsep-konsep yang baru juga, jadi membutuhkan penyesuaian antara program dengan SDM. Jadi itu mungkin yang bikin kita deg-degan, tapi alhamdulillah kayaknya ada peningkatan daripada tahun lalu seperti itu. Oke, berarti challengingnya tuh di SDM yang Iya, baru ya Pak ya, betul. sama periodenya masih awal-awal. Iya, masih awal. Tapi untuk isinya sendiri sukses ya untuk tahun ini. Alhamdulillah dikatakan sukses ya, sukses gitu. Keren banget bisa melewati masa-masa yang deg-degan itu ya Pak ya. Oke, spill tipis-tipis dong Pak, next event dari BEM FEB yang pastinya seru banget nih. Sebenarnya kalau program kerjanya BEM itu pasti seru ya. Ya. Cuman ada beberapa program kerja yang memang next nanti itu ada yang mungkin paling seru gitu ya. Karena nanti kita akan ada program kerja yang namanya itu visit government dan juga company visit. Jadi kita akan melakukan kunjungan-kunjungan ke pemerintahan, kemudian ke perusahaan-perusahaan gitu. Nah, di samping itu kita juga bukan hanya tour aja ke mereka, tetapi kita juga ada ilmu yang akan kita ambil dari situ. Dan juga nanti ada lagi yang namanya kita kuliah tamu. Jadi rencana nanti saya akan mengundang dari salah satu pejabat negara untuk menjadi narasumber di acara tersebut. Ih, keren Gitu. banget. Langsung ke pemerintahan nih ya Iya, Pak mainnya langsung. ya. Keren banget ya. Oke, dari tadi kita udah bahas keseruan dan tantangan di BEM. Nah, menurut Pak Gub, apa sih yang bikin kerja tim di BEM beda dan bikin betah para anggotanya? Ya, jadi kalau prinsip saya ketika saya memimpin sebuah organisasi, saya selalu menerapkan sistem kekeluargaan dan juga transparan. Jadi BEM ini kan adalah lembaga eksekutif ya. Jadi beda dengan organisasi-organisasi yang lain. Nah, kemudian lingkupnya BEM itu kan ada BEM fakultas dan juga BEM universitas gitu kan. Nah, ketika kita menerapkan sistem kekeluargaan dan juga transparan itu, nanti akan mempermudah kita untuk menjalankan program kerja yang ada di organisasi tersebut. Contohnya misalkan kita ketika ada masalah atau kita ada problem itu kan harus diselesaikan atau harus diomongin secara kekeluargaan seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti sudah terwujud ya prinsip itu kekeluargaan itu, kita akan mudah dalam berorganisasi begitu. Intinya yang bikin betah itu karena kekeluargaan dan Iya, transparansi yang betul. diterapkan oleh Pak Gub sendiri. Iya, betul. Oke. Menurut Pak Gub nih, apa sih Pak yang perlu dipersiapkan buat teman-teman yang pengen banget terjun ke BEM, himpunan atau organisasi-organisasi kampus lainnya? Bisa di-spill tips and triknya nih Pak. Ya, jadi tips and trick untuk masuk di dalam organisasi bukan hanya di BEM ya teman-teman, tapi di semua organisasi. Itu yang pertama yang harus disiapkan adalah mental. Kenapa saya mengatakan mental? Karena ketika kita masuk di dalam organisasi nanti kita akan menghadapi berbagai macam problematika ya. Dan di situ kita harus bisa menghadapi tantangan itu. Nah, dan di organisasi kan banyak SDM. Ya, kemudian dari segi watak itu kan juga beda ya, antara pimpinan dan juga anggota kan juga beda. Nah, itu kita harus bisa menyesuaikan. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah mental. Kemudian yang kedua adalah niat. Niat kita apa sih masuk di dalam organisasi? Apakah kita cuman untuk personalitas saja atau kita memang ada tujuan ketika kita masuk di organisasi? Misalkan saya masuk di dalam organisasi ini tujuan saya ingin mengupgrade diri saya untuk menjadi lebih baik, pintar public speaking, kemudian belajar mengenai leader seperti apa, kemudian cara menyelesaikan problem solving itu seperti apa gitu. Jadi yang terpenting adalah mental dan juga niat seperti itu. Oke, jadi yang perlu digarisbawahi nih Febers dari Pak Gub itu adalah mental sama niatnya. Jadi siapin mental sama niat kalian nih apa sih buat masuk ke organisasi itu. Ya, betul. Oke, tipsnya bagus banget nih, makasih ya Pak ya. Ya. Oke, buat yang masih takut dan ragu untuk join organisasi-organisasi kampus, apa sih Pak tips dan pesan dari Pak Gub buat mereka yang masih takut? Ya, jadi pesan saya ketika teman-teman takut nih untuk masuk ke organisasi gitu ya, sebenarnya jangan takut. Karena sejatinya organisasi itu kan adalah sebagai wadah untuk kita belajar memperbaiki diri, kan seperti itu. Jadi kenapa takut? Ya, jadi justru teman-teman itu takut kalau tidak masuk di dalam organisasi, seharusnya gitu. Bukan takut ke masuk di organisasi, tapi takutlah karena tidak masuk di organisasi gitu. Karena benefitnya masuk organisasi itu Iya, banyak sangat banget ya. banyak banget.
apa yang kita cari, apa yang kita banyak banget pokoknya. Oke, Gitu. udah banyak banget nih pertanyaan yang dijawab nih sama Pak Gup. Mungkin Pak Gup haus, boleh diminum dulu Pak Iya, air yang boleh udah karena disediakan. dari tadi Jess juga pengen sebenarnya Oh cuman iya, takut gitu. haus ya Pak ya. Haus ya. Enjoy, Bentar Pak. ya. Oke, udah siap buat pertanyaan selanjutnya? Udah siap. Oke. Oke, dari huru hara program kerja BEM selama ini, ada nggak sih Pak kejadian kocak atau unik di BEM selama ini? Spill dong Pak, biar kita juga tahu ternyata BEM tuh nggak kaku, ada kocak-kocaknya juga. Iya, ini kalau bisa bicara soal kocak itu sebenarnya BEM ini isinya kocak semua. Karena apa ya? Kalau saya lihat itu dari teman-teman anggota semuanya itu semua itu humble. Ya, jadi kayak apa ya? Apapun itu dibuat kegiatan tuh tidak kaku gitu. Jadi anak-anaknya pun juga semua juga ceria-ceria. Jadi Enjoy gitu, ya, Pak, enjoy banget. Jadi kalau dibilang BEM ini kaku enggak. Karena teman-teman mungkin menilainya dari luar, tapi nggak tahu dari dalamnya seperti apa. Tapi kalau teman-teman pengen tahu kan berarti harus gabung di BEM FEB. Oh, gitu. berarti fun banget Iya. ya BEM FEB. Bisa di-spill gak sih Pak, siapa nih di BEM FEB yang suka ngelawak-ngelawak? Ini kayak harus gitu? disepil nih. Harus Oh. dong, biar Febers tuh pada tahu tuh Pak, siapa nih yang paling kocak di BEM FEB. Ya jadi kalau dibilang kocak itu sebenarnya anak BEM semua itu kocak sih, nggak ada yang kaku-kaku banget itu nggak ada ya. Cuman mungkin dari beberapa orang itu ada yang menjadi aktor di situ yang bikin BEM itu selalu rame gitu. Yang Jadi kocak banget. iya yang kocak banget, benar-benar kocak banget. Jadi ada Afif. Wih. Afif itu dari Departemen Infokom, Waduh, kemudian anak saya dong ya. iya Pak betul Infocom. banget itu yang bikin BEM selalu rame. Salah satunya dia. Kemudian ada juga dari Jihan dari Adkesma dan juga di Departemen P3S yang namanya itu Yono gitu. Jadi teman-teman panggilnya itu Yono. Oh, dari BEM Iya. sendiri manggilnya Yono Iya, ya? Yono bukan. Sebenarnya kalau namanya kan Febri Yono Febri siapa Yono. gitu kan, tapi panggilnya itu Yono. Jadi mungkin beberapa aktor tadi yang bikin BEM itu selalu rame gitu. Berarti setiap departemen ada yang kocak ya Pak? Alhamdulillah ada. Dari BPH pun juga ada sebenarnya. Dari BPH harus Tapi di-spill kalau juga, iya Pak. ada harus ada sebenarnya kalau dari BPH itu ada yang namanya itu Kak Ais. Oh, Iya. Kak Ais. Yang paling kocak di BPH itu Kak Bener-bener Ais. kocak. Jadi grupnya BPH itu nggak pernah sepi kalau ketika Kak Ais itu muncul gitu. Ternyata banyak pelawak ya Febers di BEM FEB ini. Kalian pasti nggak pernah tahu nih kalau BEM FEB itu banyak pelawaknya Iya juga betul ya. betul. Jadi nggak kaku banget gitu nggak. Oke, berarti itu ya Pak yang membuat kondisinya BEM FEB itu balance antara yang Betul. serius, yang kocak juga Iya, ada semua. betul banget. Ih, keren. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Gup. Seberapa penting sih organisasi kayak BEM ini untuk pengembangan soft skill mahasiswa? Apa kita bisa nih punya jiwa leadership dan public speaking yang oke banget nih kayak Pak Gup? Ya, jadi dibilang penting itu penting ya. Kalau kita masuk organisasi kan penting karena kembali lagi kan banyak benefit yang kan kita dapatkan ketika kita masuk dalam organisasi ya. Jadi kalau misalkan pengen pintar public speaking, pengen belajar tentang leadership, itu ada semua di dalam organisasi. Jadi menurut saya kalau anak kuliah itu tidak ikut organisasi atau artinya kupu-kupu atau kuliah pulang itu rugi banget. Sayang banget Iya ya sayang Pak. banget karena memang kita sudah dikasih wadah ya yang namanya Ormawa. Jadi kita harus bisa mengembangkan potensi kita yang tidak kita dapatkan ketika di mata kuliah itu kita dapatkan di organisasi tersebut gitu. Jadi rugi banget kalau misalkan tidak ikut organisasi gitu. Wih, pantesan ya Pak Gup ini bisa punya skill public speaking yang oke. Ternyata gara-gara Ormawa itu ya Iya, Pak ya. betul. Oke, selain soft skill dan leadership nih, apa sih Pak Gup feedback lain yang kita dapat kalau ikut organisasi kampus? Ya, jadi kalau benefit yang kita dapatkan di organisasi itu banyak ya. Ketika kita pengen belajar mengenai organisasi, belajar mengenai leadership atau menyelesaikan problem solving itu banyak bisa kita dapatkan di organisasi gitu. Jadi rugi kalau misalkan kita memang tidak ikut organisasi gitu. Tuh dengerin Febers kata Pak Gup tadi, ternyata banyak banget benefit kalau kalian tuh masuk ke organisasi kampus. Jadi sayang banget kalau Iya, kalian betul. nggak join. Tuh Febers kata Pak Gup sendiri, banyak banget nih feedback yang kalian dapetin kalau kalian tuh join organisasi Betul, kampus. Jadi betul banget. sayang banget ya Pak kalau kalian tuh nggak berani masuk organisasi Betul. kampus. Jadi jangan sampai teman-teman ini jadi mahasiswa itu kupu-kupu, kuliah pulang gitu. Karena rugi banget kalau nggak masuk organisasi gitu. Oke, pertanyaan terakhir Pak Gup. Untuk para Febers yang mungkin tertarik jadi pengurus BEM atau bahkan tertarik jadi gubernur, ada pesan gak sih dari Pak Gubernur nih?
Ya, jadi pesan saya buat teman-teman yang pengen join di BEM FEB dan juga bahkan nanti pengen menjadi gubernur seperti saya, ada beberapa pesan sih. Yang pertama, teman-teman siapkan mental aja, mental yang kuat. Karena apa? Karena BEM ini kan juga berbeda dengan ormawa yang lain, yang dimana BEM FEB ini kan juga lingkupnya kan fakultas. Jadi BEM FEB ini juga memiliki tanggung jawab kepada adik-adiknya, yaitu para HMJ yang ada di FEB. Jadi ada HMJA, ada HMJM, ada HMBD, dan juga ada HIMES. Jadi bagaimana caranya kita bisa memimpin sebuah organisasi sendiri di BEM sendiri, kemudian kita memberikan contoh yang baik kepada adik-adik yang ada di bawahnya, seperti itu. Oke, udah kejawab kan Feber. Tadi itu ada pesan sedikit nih buat para Febers yang mungkin tertarik mau masuk BEM atau langsung jadi gubernur. Jadi bisa didengerin dan dicatat baik-baik. Oke, sekarang kita masuk ke segmen QFEB Question FEB. Oke nih Febers, sekarang sesi pertanyaan dari para Febers nih. Pasti udah pada nungguin pertanyaannya dijawab langsung sama Pak Gubernur. Gimana Pak, udah siap ngejawab pertanyaan dari Febers gak? Insya Allah siap. Siap nggak siap? Harus siap ya Pak? Ya, siap. Akan saya jawab semua pertanyaannya. Oke, kira-kira pertanyaan siapa ya yang beruntung buat dijawab langsung nih sama Pak Gubernur? Pasti pada penasaran kan? Oke, pertanyaan pertama ada dari Dan_sku. Pertanyaannya adalah, apa sih tips confident dengan diri sendiri? Wih, ini pertanyaannya langsung dijawab sama pakarnya nih. Bisa langsung dijawab nih Pak Gu. Jadi sebenarnya bukan pakar ya, bukan pakar ahli dalam bidang itu, enggak. Cuman mungkin dari teman-teman melihat saya selalu aktif, mungkin saya bisa sedikit memberikan tips untuk menyelesaikan sebuah persoalan atau nggak percaya diri gitu kan ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya setiap orang itu kan memiliki cara sendiri-sendiri untuk mengatasi dirinya mau dibawa kemana kan gitu ya. Kalau misalkan bicara soal percaya diri, semua orang itu sebenarnya percaya diri, cuman mereka itu masih ragu. Misalkan kita masuk di, ya ini kembali lagi benefit masuk di organisasi itu. Jadi ketika kita tidak percaya diri, kemudian kita masuk di dalam organisasi, kita akan dapatkan itu semua. Kita akan belajar bagaimana kita berbicara di depan umum, kemudian bagaimana cara kita untuk belajar leadership, dan juga lain banyak lah yang akan kita dapatkan ketika kita masuk di dalam organisasi gitu. Oke, intinya confident tuh bisa dilatih karena masuk Bisa banget organisasi dilatih ya, Pak? melalui, ya salah satunya melalui organisasi tadi gitu. Oke, jadi buat Kak Dan_sku, biar makin confident jangan lupa buat join organisasi, karena itu nanti kita akan dilatih nih buat bisa percaya diri dan Iya, bisa betul ngomong banget. malahan ya Betul di depan banget. umum. Oke, pertanyaan kedua dari Afif.Nampira. Pertanyaannya, tips dan trik leadership dan bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat. Wih, langsung nanya ke Pak Gub nih. Langsung dijawab Ya. nih Pak. Jadi tips dan triknya untuk leadership gitu ya. Jadi leadership itu kan seorang pemimpin gitu ya. Betul. Mungkin kayaknya si penanya ini mungkin ingin menjadi pemimpin juga ya. Kayaknya iya. Iya, siapa tahu nanti jadi gubernur juga gitu kan ya. Kita doain bareng-bareng. Ya, jadi tipsnya itu gini, kalau dari saya sendiri ya. Ketika kita sudah menjadi seorang leader, yang dimana kita ini adalah sebagai pimpinan, ya kita harus bisa memahami nih karakteristik dari anggota kita itu seperti apa gitu kan. Ya mungkin kalau dari saya sendiri mungkin masih banyak ya kekurangan itu yang belum saya perbaiki. Cuman saya juga masih belajar dalam tahap itu. Cuman tipsnya nanti ketika menjadi seorang pemimpin itu kita sebisa mungkin harus bisa menjadi penengah. Jadi apapun nanti permasalahannya atau problem yang ada di dalam organisasi tersebut itu harus kita jalani gitu. Kemudian tadi yang kedua, Pertanyaan kedua itu bagaimana cara mengambil keputusan mengambil yang tepat? keputusan. Jadi mengambil keputusan itu kalau dari saya sendiri itu kalau dari saya ya, itu saya selalu menerapkan sistem prioritas. Jadi ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan-pilihan, jadi mana dulu yang harus kita selesaikan ya. Misalkan di situ ada 2 keputusan. Yang satu itu keputusannya itu penting tetapi tidak urgent. Kemudian yang satunya lagi itu urgent tetapi tidak penting ya. Jadi yang kita pilih ya yang urgent dulu ya. Jadi walaupun permasalahan atau persoalan itu penting tetapi tidak urgent, ya sudah, kita lebih pentingin lagi yang
urgent tapi tidak penting itu. Yang penting yang urgent dulu kita dahulukan gitu. Jadi ketika mengambil keputusan ya kita kita pakai sistem prioritas seperti itu. Ini skala prioritas itu penting banget buat Iya, mengambil betul. keputusan Betul, ya, betul Pak. banget. Semoga dikejawab ya buat Kak Afif Nampira. Nanti semisal kurang puas bisa tanyain langsung. Boleh kan Pak? Nanti Boleh di secret? boleh banget ketemu saya di secret, bisa di dimanapun saya pasti ada. Oke, next pertanyaan dari https.google. Pertanyaannya, di BEM kerjanya ngapain aja sih Kak? Kok kayak sibuk banget gitu ngelihat temanku yang BEM? Wah, ini kalau misalkan mereka tahu dalamnya BEM itu seperti apa mungkin kaget ya. Padahal kocak-kocak ya Pak ya isinya di dalam. Jadi kalau di BEM itu cara kerjanya yang tadi yang saya jelaskan itu ya kita enjoy lah, nggak terlalu kaku banget. Makanya kenapa saya bisa mengatakan bahwa ini saya bukan membandingkan ya, tetapi saya merasakan antara periode yang lalu dengan periode yang sekarang itu mungkin bisa dibilang lebih asik sekarang. Karena salah satunya dari anak-anaknya tadi. Jadi memang udah humble ya, kemudian receh. Jadi setiap kita setelah rapat atau setiap kegiatan pasti ada seru-seruannya di situ. Jadi kita itu nggak bosen gitu loh. Jadi kalau ditanya kerjanya apa di BEM ya nanti teman-teman harus gabung dulu di BEM biar tahu caranya kerja Jadi seperti biar apa. spoiler Betul. dulu ya. Oke, semoga kejawab ya buat Kak https.google. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak KR_Rara. Pertanyaannya, gaya kepemimpinan seperti apa yang digunakan oleh Mas Adi dalam kepengurusan BEM? Wah, langsung dijawab nih Pak. Ya, jadi kalau soal gaya kepemimpinan itu kan pasti beda-beda ya. Tapi kalau dari saya itu saya selalu berusaha untuk berusaha untuk memakai gaya kepemimpinan demokratis dan juga situasional, yang dimana saya sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin itu harus bisa menampung aspirasinya dari anak-anak ini. Apa sih problemnya anak-anak di organisasi itu apa? Jadi kita harus pahami itu. Ya, kemudian yang kedua harus situasional. Jadi apapun yang saya lakukan, yang saya kerjakan di BEM itu harus situasional. Jadi ketika saya menerapkan prinsip itu, kita kan ada kalanya harus memprioritaskan proker yang mana dulu nih yang harus kita jalankan. Jadi ya sesuai dengan situasi. Jadi walaupun misalkan di situ ada peraturan atau ada SOP, tetapi kok keadaannya tidak mendukung, ya sudah kita lanjut ke yang lain gitu. Jadi harus situasional dan juga kondisional gitu. Oke, jadi gaya kepemimpinan yang dipakai oleh Pak Gup itu ada demokratif dan situasional. Demokratis dan situasional. Oke, pertanyaan terakhir nih ada dari Kak Zikma.Rizky. Pertanyaannya, apa harus good looking buat ikut ke pengurusan BEM FEB? Aduh, kayaknya ini dia nanya kayak gini karena anak BEM tuh pada cakep-cakep nih Iya, Pak. kayaknya seperti itu. Tapi di salah satu persyaratan nanti ada sih. Beneran harus good looking? Enggak, bercanda. Panik Ya, nih Pak. jadi sebetulnya bukan tidak harus good looking ya. Yang penting kalian mau belajar aja ya. Ketika kita masuk di organisasi kan itu kan proses belajar ya kan, sebagai wadah untuk kita mengupgrade diri kita. Jadi nggak harus tampan juga, nggak harus good looking. Jadi asalkan kalian mau belajar aja ya kan bisa masuk. Intinya di BEM tuh seleksi skill bukan seleksi good Iya, looking betul, ya Pak. betul. Ya. Gimana nih Febers, sudah terjawab nggak pertanyaannya? Semoga pada puas ya sama jawaban Pak Gubernur. Oke, ternyata kita udah banyak banget dapat ilmu dan pengalaman dari Pak Gub nih dari tadi. Nah, yang terakhir, ada pesan nggak Pak dari Pak Gubernur untuk BEM FEB dan mahasiswa FEB tentunya? Oke, jadi pesan saya yang pertama untuk anggota BEM saya sendiri ya. Kebetulan BEM saya ini ada namanya kabinet, yaitu Abipraya Salapati. Jadi harapan saya dan juga pesan buat teman-teman BEM di periode ini tetap semangat ya, karena kita masih banyak sekali program kerja yang akan kita jalankan selama satu periode ke depan. Jadi tetap semangat, jangan tumbang gitulah intinya ya. Kemudian pesan yang kedua buat teman-teman sekalian, teman-teman FEB dan juga di mungkin seluruh kampus ya. Jangan teman-teman itu menjadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Ini benar-benar sangat merugikan ya. Karena
kapan lagi sih kita ikut organisasi kalau nggak waktu kuliah? Kan nggak mungkin ketika kita sudah lulus kuliah kemudian kita mau masuk organisasi di kampus lagi, kan nggak mungkin gitu kan ya. Jadi kesempatan ini jangan disia-siakan gitu. Oke, jadi buat para pengurus BEM FEB dan mahasiswa FEB tolong dicatat ya yang diomongin Pak Agung tadi. Well, nggak terasa banget ya udah sampai di akhir obrolan kita kali ini. Terima kasih banget buat Pak Gubernur yang pastinya sibuk banget tapi bisa nyempetin waktunya buat cerita-cerita seru bareng kita. Ini udah selesai nih? Sudah. Nggak terasa ya? Saking enjoynya Iya. ya. Oke, buat Febers yang udah setia mendengarkan podcast kita sampai akhir, thank you banget. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen biar nggak ketinggalan episode-episode seru kita selanjutnya. Dan tunggu updatean program seru dari BEM FEB di sosial media kami. See you! See you.